Jika video bermanfaat silakan subscribe, like dan share. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses bahagia buat Anda semuanya. Ya, semoga aktivitas Anda berjalan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, kali ini PSU-nya. Ini adalah PSU dan ini adalah roti, dan roti ini tidak ada kaitannya dengan pekerjaan kita ya. Oke, PSU-nya gejalanya rusaknya mati ya, karena tadi sudah dites ya. Untuk jenis TV-nya adalah Samsung dengan seri UA32J 4100AK. Oke, bagaimana cara mengetahui PSU problem? Ya, cukup dengan melepas soket yang masuk ke mainboard, dan tadi sudah dilakukan. Ya, jika mainboard normal ya dan backlight normal, maka akan bernyala backlight-nya. Namun jika tidak, maka tidak bernyala backlight ya. Oke, jadi sudah bisa dipastikan bahwa PSU mengalami kerusakan. Ya, saya coba langsung saja melakukan pengujian ya di PSU-nya. Kita coba ukur dulu sisa tegangan yang hadir. Mana colokannya? Ya, sisa tegangan yang hadir setelah pencolokan pada PSU sudah dilakukan tadi. Ya, apakah ada sisa tegangan di elko 400 volt tentunya ya. Oke, kita sudah buang. Oke, oh tiada juga ya. Oke, saya coba kalau gitu kita coba ya untuk para pemula ya tentunya. Ya, jika sudah melakukan pencolokan ya langsung mengukur ya pada sisa tegangan PSU. Di sini ada ya, ternyata masih ada 3,2 yang menandakan colokan, fuse, kemudian lilitan AC, ya kemudian dioda, hingga pada ke elko, bahkan mungkin juga ya pada ke FET mengalami normal ya, karena di sini sisa tegangan masih hadir 3,2 volt ya. Oke, kita coba melakukan pengukuran output ya paling sering ya untuk Samsung, yaitu dioda yang mengalami short ya pada outputnya. Di sini dioda untuk apa ini? Untuk BL mungkin ya. Atau ini untuk BL ya, yang ini untuk power supply. Kita coba lakukan ukur dengan menggunakan skala dioda tentunya. Ya, skala dioda kita pasang ya, probe hitam di katoda dan probe merah di anoda, apakah mengalami short. Ya, dan ternyata tidak mengalami short ya. Oke, selanjutnya saya coba ukur mana lagi nih yang bisa kita ukur. Di sini untuk IC inverter BL ya sepertinya rada-rada gosong ya untuk boardnya, dan juga bodinya bagian atas ini ya, board bagian atas rada-rada gosong ya. Kita coba lakukan pengukurannya pada elko. Pada elko-nya saya coba lakukan pengukuran dengan menggunakan skala dioda tentunya ya, apakah mengalami short. Ya, sepertinya mengalami short ya. Oke, jadi kemungkinannya yaitu inverter ya yang mengalami kerusakan. Oke, di sini terlihat 0,3. Oke, selanjutnya ada beberapa dioda penyeara di sini ya. Ada untuk mainboard ya yang ini ya, kemudian ada juga ini untuk mainboard, sepertinya ini dia ya, dioda SR, dan ini untuk BL ya. Kita coba ukur apakah mengalami short. Dioda Scotchy satu normal ya, sepertinya satunya sini normal. Langsung saja ya, anoda katoda ya, ini normal ya, anoda hitam di katoda dan merah di anoda. Yang satunya juga normal ya, namun untuk ini mengalami kerusakan. Oke, selanjutnya ada elko PCC untuk inverter. Kita coba lakukan pengukuran PCC untuk inverter ya, sepertinya terlihat benar mengalami short. Oke, jadi saya coba mencabut dulu untuk IC inverternya, kemudian kita akan melakukan pengukuran apakah sudah ada tegangan pada output. Oke, untuk lebih jelas saya langsung saja melakukan pengukuran ya 12 volt, atau bila standby maka 7, sekian volt ya pada elko
output untuk mainboard, yaitu di 12 volt sini ada 2 buah elko ya. Saya coba lakukan pengukuran tegangan di situ, ya apakah hadir. Ya sebelum melepas IC ya yang untuk inverter, kita coba ukur apakah hadir tegangan di sini. Ya hadir, hanya berkisar 5 volt ya. 5 volt bermain, oke, 5 volt bermain. Ya, jadi untuk primer aman, dan di sini yang mengalami kerusakan yaitu pada rangkaian inverter BL. Apakah hadir tegangan? Ya, kita coba ukur. Ya, sangat labil ya. Oke, saya coba cabut IC inverternya. Tetap di channel 3 Putra Elektronik. Iya, lanjut setelah saya membuka IC di sini serinya adalah SLC 1015. Wah, saya tidak punya ya. Ini adalah PWM FET. Oke, dan memang rusak, dan saya coba buktikan ya dengan melakukan pengukuran pada elko yang tadinya mengalami short ya, yaitu di 2 buah elko yang berada pada rangkaian inverter 1 dan 2 ya. Ya, di sini tadi short, di sini juga short. Kita coba lakukan pengukuran saat ini. Ya, kabel merah di negatif, kabel hitam di positif, dan kita lihat hasilnya apakah mengalami short. Ya, dan di situ sudah tidak terjadi short ya, terukur seperti 2 buah dioda. Oke, dan saya coba balik, nilainya berbentuk pasti sebuah elko ya. Oke, naik kemudian turun. Oke, selanjutnya di sini yang satu kita coba ukur positif di negatif, negatif di positif. Begitulah cara kerja saya. Ya, kita coba ukur. Itu adalah bentukan 2 buah dioda yang terseri ya, sepertinya. Oke, kita coba balik, naik kemudian turun ya. Oke, itu dia, naik kemudian turun. Oke. Ya, dan selanjutnya IC ini saya tidak punya, jadi saya coba mengakali ya dengan menggunakan balas atau inverter TV, bukan TV ya, lampu-lampu LED. Ya, dan kita coba gunakan untuk triggernya, yaitu menggunakan relay 5 volt atau 12 volt. Ya, relay 5 volt mungkin boleh, yang kita ambil dari USB untuk triggernya ya. Di USB itu nanti pada saat on ya, kemudian hadir 5 volt ya. Kemudian kita akan memasangnya pada relay ya, kemudian relay masuk ke inverter, balas inverter untuk TV LED ya, untuk LED, lampu LED ya. Oke, selanjutnya saya coba melakukan pengukuran berapa tegangan yang seharusnya 5 volt tadi terukur ya, hanya yang seharusnya 12 volt tadi terukur 5 volt. Apakah itu posisi standby atau tidak, kita coba ukur saat ini. Ya, seharusnya adalah 12 volt. Oke, lanjut saya coba lakukan pengukuran apakah sudah hadir 12 volt. Ya, dan benar saja, ini sepertinya hadir ya, 12 volt. Oke, 13 volt ya. Ya, sudah normal untuk PSU ya, tanpa rusak bagian primer ya, dan yang mengalami kerusakan di bagian sekunder, tepatnya pada IC inverter BL. Ya, ini rusaknya ini apakah BL mengalami short atau tidak? Saya mungkin akan melakukan dulu pengetesan pada BL. Ya, jika memang bisa bernyala BL-nya, ya maka memang kerusakan terjadi hanya pada inverternya, IC inverternya. Ya, namun jika BL tidak bernyala atau short, ya maka itulah penyebab yang merusak IC inverter. Oke, tetapkan channel Anda di 3 Putra Elektronik. Nah, di sini saya pasang BL pada soket ya, karena di sini ada pengaturan seri perseriannya, seri perserian. Jadi saya memasang di soket. Syaratnya saya lepas di sini lilitannya, lilitan untuk negatifnya, kemudian di sini ada jumper untuk positifnya. Oke, dan selanjutnya saya coba menggunakan alat tes BL ya, alat tes BL dengan tegangan kerja maksimal. Oke, tanpa indikator kita coba langsung melakukan tes BL apakah dapat bernyala. Oke, kita coba pasang positif di positif, negatif di negatif, apakah bernyala. Ya, BL-nya sepertinya tidak mengalami bernyala. Oke. Iya, tidak ada bernyala pada BL. Ya, jadi kemungkinannya
BL-nya memang mengalami kerusakan ya, sepertinya tidak ada tanda-tanda. Oke, saya coba tetapkan negatif, kemudian kita coba menjelajah untuk positifnya. Step by step kita coba tes BL-nya apakah ada yang bernyala. Ya, tidak ada juga. Ya, tidak ada ya. Jadi penyebab kerusakan pada inverter yaitu adalah BL yang mengalami kerusakan. Oke, saya coba ukur dulu ini tes BL ya, jangan sampai mengalami problem. Coba DC volt. Kita coba lihat sana. Ya, langsung kita ukur, jangan sampai ini tes BL saya mengalami kerusakan. Ya, diukur positif di positif terbalik. Ya, apakah hadir tegangan? Ya, hadir ya 196 volt. Namun di sini masih tetap tidak mengalami bernyala pada BL ya. Oke, selanjutnya pergantian dulu ya, pergantian terlebih dahulu untuk BL-BL-nya. Ya, setelah normal maka kita akan memasang balas BL. Oke, tetapkan channel Anda bersama saya. Ya, setelah membuka ini dia penampakannya ya. Beberapa BL sudah jatuh berderai ya, laksana dedaunan yang gugur di musim semi. Oke, kita coba lihat juga penampakan hangusnya BL ya. Sampai ke atas nih bara apinya, bara hangusnya. Dan selanjutnya saya coba langsung melakukan pengukuran. Ya, pengukuran dengan menggunakan tes BL ya. Apakah seluruhnya memang mengalami putus. Ya, saya coba melakukan pembukaan dulu ya. Kemudian akan mencoba jika tak ada terjual di sini untuk belnya, mungkin saya akan melakukan proses pengakalan ya, karena orangnya butuh cepat. Ya, lanjut kita coba tes satu persatu apakah memang semuanya sudah mengalami putus dan short. Ya, di pertama ya di situ shotnya shot 2, shot 5 mungkinnya hanya bernyala 2. Kemudian yang satunya tinggal 1 yang bernyala, kemudian satunya lagi putus ya. Oke, jadi shotnya itu yang menyebabkan IC PWM FET pada inverter BL ya mengalami hangus karena beban yang begitu kecil ya, begitu rapat, yang harusnya bernilai 100-an volt ya, namun hanya karena mengalami short ya, kemudian setelah mengalami short putuslah bagian atas ya. Oke, jadi saya akan coba melakukan pergantian BL entah yang asli atau modifikasi ya. Tetapkan channel Anda. Ya, di sini saya melakukan pergantian dengan menggunakan BL dari LG ya, 7 pin. 7 kancing ya, dengan 3 set. Di sini sudah tidak mempedulikan lagi berapa volt yang harus digunakan ya, karena saya akan menggunakan pengganti inverternya dengan menggunakan inverter LED ya, lampu-lampu LED. Oke, saya coba lakukan pengetesan ya, karena untuk IC saya tidak punya STL 1013, saya tidak miliki, jadi saya akan menggunakan inverter. Oke. Saya coba tes dengan melakukan pemasangan ya pada rangkaian PSU nya dengan sistem seri. Kita coba langsung melakukan pengetesan ya. Oke, sudah dapat bernyala keseluruhan ya, saatnya ditutup dan pemasangan inverter akan segera saya lakukan. Oke, lanjut finish ya. Dan di sini saya sudah memasang untuk inverternya. Oke, inverternya positif. Di sini saya copot ya yang masuk ke elko ini ya. Jadi di sini mentok di kabel backlight ya, kemudian ini minusnya juga mentok di kabel backlight, tidak ada hubungan ke dalam lagi ya. Oke, dan selanjutnya untuk AC, ini adalah kabel AC langsung di cord AC volt ya, kemudian masuk 1 di inverter ya, masuk 1 di inverter, satunya masuk di tengah relay ya, di tengah relay ya, dan relay ini relay 5 volt ya. Kemudian pada saat relay off terhubung di sini dan di tengah ya, jadi pada saat on terhubung di sini dan di tengah
Oke, selanjutnya bisa dilihat buat para pemula. Oke, dan selanjutnya untuk menghidupkan relay saya menggunakannya dari tegangan USB. Ya, karena tegangan USB ini pada saat on baru bisa keluar 5 volt. Ya, saya tidak mengambil tegangan di sini ya. Di sini sebenarnya ada UD undercover ya. Namun kayaknya tidak berfungsi. Saya sudah coba tadi. Tegangannya hanya 4,6 dan bila masuk relay langsung drop ya. Kemudian ada juga power on off ya, drop juga ya. Kemudian ada PWM BL ya, artinya adjust BL nya di situ hanya 3, sekian ya, drop ya. Jadi saya langsung mengambil saja di USB ya untuk trigger relay 5 volt. Oke, selanjutnya kita coba buktikan apakah bisa bekerja sesuai instruksi. Kita coba on. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, belum bernyala backlight. Kemudian akankah terdengar relay? Ya, dan alhamdulillah relay terdengar, BL pun bernyala. Oke, sukses. Kita coba lihat hasilnya. Alhamdulillah sudah tampil sempurna. Ya, demikiannya untuk perbaikan TV Samsung dengan gejala mati. Ya, matinya dikarenakan shortnya inverter BL. Ya, penyebab shortnya inverter BL karena shortnya BL. Ya, silakan di subscribe, di komen, di share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.